Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Nawaitu ta'lima wa ta'alluma wa naf'a wal ittiba' wal mudabara wal tadhkir wal ibadah wal istibadah wa hatta 'ala tanasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa mardatihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Qala al-imam Syekhul Islam Qutbus Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah ibn Habib Alawi ibn Habib Muhammad Al-Haddad rahimahullah ta'ala rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain. Amin. Fi kitabihi Risalatil Mu'awanah. Para ulama, beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad memberi nasihat juga kepada kita, yaitu tentang masalah inti dari hidup kepingin enak. Adanya kita ini sampean yang masih kecil, yang sudah beranjak remaja, terus beranjak dewasa, terus sampai nanti berkeluarga, satu angan-angan kita sampean kepingin enak hidup di dunia, hidup di pondok, hidup di masyarakat, hidup di keluarga, bukan cuma enak tapi terhormat. Terus apa pesan beliau ketika pulau kali panjenengan sampean kita ini kepingin hidupnya enak? Beliau mengatakan memberi nasihat yang mau iltizam taqwa zahirun wa batinun. Inggih menika menetapi ketakwaan baik secara zahir atau secara batin. Dan kita ini khususnya wong lanang ya, orang-orang laki-laki dan santri laki-laki ini sering setiap Jumat hadir Jumat, meski awal ketika khotib naik mimbar setelah membaca alhamdulillah wassalam, kemudian terus berwasiat ittaqullah. Nah, beliau mengatakan Al-Habib Abdullah ini yang ngarang kitab ini mengatakan, kenapa sih kok kudu takwa? Kita ini kenapa kok kudu bertakwa? Terus takwa ini nopo? Nanti diterangkan bahwa iltizam takwa zahirun wa batin. Karena nopo? Karena Gusti Allah mensyaratkan, menggantungkan kebahagiaan kita di pondok, di luar pondok, di rumah, di luar rumah, di negara kita, di luar negara kita, semuanya adalah wasiatnya at-taqwa. Nah, diterangkan di kitab lainnya, selain kitab ini, dia mengatakan di kitab An-Nasihatul Diniyah, nasihat agama untuk kita yang ingin menggapai kesuksesan dunia dan akhirat. Beliau mengatakan at-taqwa wasiyatullahi rabbil alamin lil awwalina wal akhirin. Beliau mengatakan
takwa ini adalah wasiat, pesan. Wasiat itu pesan. Pesan-pesannya Gusti Allah kepada siapa? Kepada lil awwalin, kepada orang-orang terdahulu. Sinten mulai zaman Nabi Adam, atau kita kenal mulai zaman Adam sudah. Bahkan sebelum zamannya Nabi Adam, seandainya ada kehidupan di dunia, itu tetap wasiatnya adalah takwa kepada Allah. Wal akhirin, dan wasiatnya kepada orang-orang akhirin siapa? Kita, orang-orang anak-anak kita, keturunan kita sampai yaumil qiyamah. Kadung kepingin enak uripe, kadung kepingin sukses urusan dunia, urusan apa, adalah ketakwaan. Makanya ketika beliau mengatakan, mengutip, kenapa sih kok harus takwa? Beliau mengutip satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala, walaqad wasyai'al ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh benar-benar saya berwasiat, walaqad wasyai'al ladzina utul kitab, kepada orang-orang yang sudah dikasih kitab min qablikum, dari kamu sekalian, dari sebelum kamu. Berarti sinten? Umat Nabi Isa, umatnya Nabi Zakaria, umatnya Nabi Yahya, umatnya Nabi Daud, umatnya Nabi Syuaib, yang sangat banyak sekali. Enten pinten Nabi itu berapa? Pinten? Nabi itu yang wajib diketahui adalah 25, tapi jumlahnya aslinya adalah 124.000. 124.000. Itu Nabi. Nabi itu sinten? Nabi yaitu utusan Allah yang tidak diperintah untuk menyampaikan kenabiannya kepada orang ini lebih nasi. Tapi kalau Rasul lebih yaitu diangkat oleh Allah, diutus dan untuk menyampaikan pesan-pesan wahyu yang disampaikan oleh Allah dari Rasul kepada umat. Enten pinten Rasul yang wajib diketahui adalah 25. Aslinya jumlah Rasul mulai zaman yang kajian Nabi Adam sampai penutupnya kajian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu waktu 313. Alhamdulillah yang wajib kita ketahui itu 25, harus hafal. Coba terapa ini ikut yang Aqidatul Awam. Aqidatul Awam itu ada Adamun Idris Nuhud apa ya? Bila ini itu jumlah 25 nabi. Dan itu nabi aslinya 124.000. Nabi Rasulnya aslinya jumlahnya 313. Cuma alhamdulillah yang kita wajib mengetahui khusus santri itu hanya 25 nabi atau 25 Rasul. Terus dikatakan katanya Allah Subhanahu wa taala, katanya beliau mengarang ini setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa anittaqullah, pesan Gusti Allah itu ya takwa itu. Makanya katanya beliau Al-Habibul Ta'ala mengatakan fama min khairin ajilin wala ajilin zahirin wala batinin illa wa taqwa sabilun musilun ilaihi wa muballighatun ilaihi. Artinya apa? Tidaklah kebaikan, tidaklah kesuksesan, tidaklah keberuntungan kita ajil baik di dunia ini apa? Jadi wow, bisa di pondok, di luar pondok, bisa di rumah, di luar rumah, bisa di negara, di kota kita, di luar kota kita, di negara kita, ataupun di negara orang lain.
wala ajilan, dan tidak juga kebaikan yang bisa kita gapai tentang akhirat, wala zahirin wala batinin, dan tidak juga kebaikan urusan zahir yang tampak, urusan fetis, urusan kelamin, urusan sandang, papan, pangan, urusan pekerjaan, urusan rezeki, urusan yang tampak. Katanya beliau, wala batinin, dan tidak juga kebaikan yang urusan batin, ketenangan kita, alhamdulillah boleh tenang, BPJS akeh tidak sombong, sedikit dia tidak mengeluh. Ini orang-orang yang berarti mendapatkan kebaikan batin. Katanya beliau, illa wa taqwa sabilun musilun ilaih, jalan jembatan untuk mencapai semua kesuksesan tersebut. Maka kata beliau, ada satu ulama sampai ya, kalau kepingin menjadi misalkan pelajar santri yang baik, maka kebaikannya yang diajarkan Kanjeng Nabi itu harus dimaksimalkan. Contoh sampai ketika di pondok, khususnya yang kecil-kecil ini, dikatakan di kitab Akhlakul Ibadah itu, kita berakhlak baik, yaitu akhlak baik, melakukan kebaikan yang sesuai dengan aturan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu kita tingkatkan semenjak kita mulai kecil di pondok ini. Sama orang tua tidak boleh berani, sama guru harus hormat, ya. Sama teman yang besar harus menghormati, sama teman yang lebih kecil harus menyayangi. Pokoknya berusaha seperti itu. Itu tandanya apa? Berarti kita bertakwa. Takwa itu intinya adalah sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah. Sampai belajar di sini di pesantren nurut takwa. Bagaimana kepingin mendapatkan nurut takwa, cahaya takwa? Apa yang diperintahkan di pondok itu diamalkan. Hafalan sampai hafal kejurumiatan, hafalkan Safinatun Najah, hafalkan rukun-rukun Islam, hafalkan alat itu ada 3 misalkan. Terus isim, alamatnya isim itu ada berapa, alamatnya fi'il ada berapa, alamatnya huruf itu ada berapa, i'rab itu ada berapa, terus alamatnya rofa itu ada berapa. Itu diterangkan di dalam ilmu nahwu sampai belajar, sampai hafal, sampai ulang-ulang, sampai ulang-ulang. Itu bukti bahwa kita bertakwa, maka kesuksesan yang diharapkan di dunia, di pondok, di luar, itu sudah ada di pandangan, ada di depan kita. Jadi sebenarnya urusan yodro, urusan fetis, ini sering kita sampaikan, urusan fetis, urusan uang, itu kita tidak diperintahkan oleh Allah. Tapi apa? Kita ini disuruh takwa. Artinya takwa itu berbuat baik di manapun berada, yang sikon. Kalau di pesantren, ya tadi dikirim orang tua, dikirim berapa saja, menerima dan juga memanipulasi ibu bapak, ngapusi, bayar ini, tidak usil dengan miliknya teman, tidak mengambil. Itu berarti kita berbuat baik alias bertakwa. Semakin nurut apa yang diatur oleh pondok, maka itulah kita dikatakan semakin takwa. Semakin takwa, maka khairun ajilin wala ajilin, dan itu semakin kita dapatkan. Maka sebetulnya itu ceritanya, misalkan contoh Mbah Yai As'ad Syamsul Arifin ini menjadi orang sukses itu apa karena dulu itu aku belajar malas? Apakah waktu belajar itu tidak takwa kepada Allah? Jadi bertakwa itu bukan pokoknya sholat, enggak, bukan itu dok, tapi dilihat sikonnya. Kalau pas sampai mondok santrinya tadi baik, sopan sama orang, sama guru, sopan sama pengurus, tidak mesuk, ya. Karena sering kita mendengar santri mesuk. Kalau dulu itu santri tidak ada yang mesuk. Menurut saya, santri tidak boleh mesuk. Karena apa? Karena santri itu adalah simbol daripada berhasil. Kalau kita ini berhasil Mas Hadi.
simbol pondok pesantren itu simbolnya betul ulama. Salah satunya adalah jangan pernah ngumpat, jangan pernah nisuk. Jadi hal-hal yang jelek jangan diucapkan. Berarti apa? Itu berarti tidak takwa kita. Dan ketika berkurangnya ketakwaan kita, maka kesuksesan di dunia, kesuksesan nanti di rumah itu semakin berkurang. Jadi simpel kan? Ini simpel bro. Bahwa sampai ini, bayar nulis-nulis, bayar nanti tidur-tidur, bayar makan-makan. Pokoknya jangan mencuri, jangan ngelama sama orang tua, jangan ngelama sama guru, jangan ngelama sama pengurus, jangan nisuk, jangan mengambil milik orang lain. Dijamin sampean menjadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada sukses itu karena pekerjaan pertama, itu tidak ada. Orang sukses karena pekerjaannya sudah punya pekerjaan, tidak. Tapi Gusti Allah memberikan, Gusti Allah ini yang menciptakan belum kali panjenengan. Apa pesannya Gusti Allah? At-taqwa. At-taqwa itu ulang-ulang rasanya sampai paham. Di pondok berarti apa? Ya sholat 5 waktu, baik hajinya dan juga cuma belajar, berdekatan dengan sesama. Itulah bukti bahwa kita ini menjadi takwa. Terus katanya beliau mengatakan, wa ma min syarrin ajilin wala ajilin zahirin wala batilin illa wattaqwa hirzun harizun minhu wa hisnun hasinun lahu wa najah min dharari awkama radhiyallahu anhu. Tidaklah kejahatan, tidaklah ketidaksuksesan, tidaklah ketidakmenangan untuk urusan dunia akhirat, katanya beliau, ajil urusan di dunia, di rumah, di pondok, besok ketika sudah menjadi apa saja namanya, dari ulama, ustaz ataupun menjadi orang-orang yang bermanfaat, ya. Ada di beliau wakillah wa taqwa hirzul harizun, kecuali takwa itu menjadi benteng bagi orang-orang yang kepingin sukses. Makanya dikatakan ulama, kita ini ada kepingin sukses. Caranya apa? Caranya jangan melakukan hal-hal yang membuat pelanggaran. Pelanggaran apa? Ya menentang Gusti Allah. Contohnya di pondok, jangan berusaha untuk melanggar aturannya pondok. Itu berarti kita secara otomatis merangkai kesuksesan, menghimpun kesuksesan untuk masa depan. Tapi kalau semua tidak ngurus pokoknya dari mangan turu, kiriman, oke, mbuh besok, mbuh belajar, mbuh ngaji, mbuh sik, diurus ustadz sopo, gurunya siapa, pengurusnya siapa, tidak ngurus. Kalau kita tidak ngurus sama hidup kita, bukan kita ini terus diciptakan, misalnya tidak di pondok, tidak ngurus bukan berarti kita tidak ngurus orang, bukan. Berarti hakikatnya tidak ngurus dirinya sendiri. Sampai misalkan contoh misalkan yang Alas Purwo. Jadi contohnya di Alas Purwo. Alas Purwo itu kan macam-macam. Ono macan, ono bundo gede, ono gondoruwo, ono jin, kerajaan jin, banyak di situ. Yang dikatakan katanya orang-orang itu bangsa halus ada, apa itu gajah sak podok sak, tapi bukan bangsa asli, tapi bangsa. Jadi ada orang-orang yang menasaan itu ketemu podok sak gajah, ketemu gajah sak podok. Banyak buah-buahan, pas waktu dibawa pulang, jadi orang jadi mantri di Alas Purwo. Seandainya sampai terus masuk Alas Purwo, kalau ngomongnya si ngurus si ngomong, terus pokoknya sekarang buat turunnya sekarang itu sebenarnya dia bukan sekarang, tapi dia itu tidak kasihan sama hidupnya. Karena apa? Karena hidup itu punya aturan. Sampai di pondok, nanti susah di nomor ini, di alas di hutan gimana tidak punya aturan. Contoh aturan tidak tertulis itu, kalau sampai malam itu tidak boleh tidur di bawah. Karena saudara harimau, saudara macan, saudara yang suka dari manusia itu
mendekat. Bahkan kalau seandainya kalian tidur di atas itu harus juga hati-hati, karena apa? Ular yang besar-besar itu biasanya hidupnya melilit namanya kuit. Berarti apa? Harus hati-hati. Kalau hati-hati berarti tidak boleh sekali ya itu dirusak. Kalau namanya kita tidak urus Ustaz, saya tidak urus ulo, saya tidak urus mau tidur di bawah ya, insya Allah 2 jam 3 jam di orang itu sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu di hutan. Bagaimana di pondok? Hakikatnya kalau kita ini ikuti aturan, hakikatnya kalau kita ini patuh sama peraturan, hormat sama guru, hormat sama orang tua, hormat sama pengurus, hormat sama yang lebih besar, sayang sama yang lebih kecil, hakikatnya dia merangkai kehidupan kebahagiaan di dunia. Karena apa? Jadi beliau mengatakan mama min syarrin. Jika tidak ada kejelekan, takwa ini akan menjaga jauh dari kejelekan tersebut. Artinya apa? Ketika kita hidup di pondok, larangan jangan ditabrak. Kalau larangan ditabrak, itu mesti akan binasa kita. Termasuk tak contoh lagi sampai di jalan, ada di jalan raya itu, kami bebas jalan umum, saya mau ke Fadul Islam. Sampai misalkan kalau di sini kan jalurnya kiri kan, Pak? Jalur kiri ya, jalur kiri kalau di barat atau di timur tengah itu jalur kanan. Jadi sampai kalau mau ke Rojaki, kalau di timur tengah atau di barat itu harus lewat selatan. Karena apa sendiri orang ekor. Tapi kalau di sini di Indonesia atau di bagian negara tetangga itu apa di kiri, dan terus setir di selatan, utara, di selatan. Sampai banyak aturan sendiri, tidak urus. Pokoknya saya bebas. Pokoknya akhirnya Rojaki tidak gitu. Kan ini tempat umum, jalan umum bebas kan. Coba enggak? Coba. Kalau sampai misalnya protes, aku kenapa sih harus di pondok itu harus ikut aturan? Karena aturan ini adalah kesuksesan kita. Jadi coba kalau misalkan orang yang paham, nanti turut-turut coba siro yang mau jalan ngomong tadi, arti mau pas sudah motor kapisun yang orang jadi lihat jalur itu menang, insya Allah jadi tipunya maharan insya Allah tabrak. Karena apa? Karena nabrak aturan. Terus nyampe lampu merah, tidak ngurus lampu merah, ini bid'ah misalnya. Dan ini aturannya manusia. Lampu merah tak tabrak, arti antar itu. Insya Allah kau selamat bisa hidup selamat. Selanjutnya turun lampu merah turun. Insya Allah yang tergandeng nabrak. Artinya apa? Artinya tidak diajari dengan kehidupan ini, dengan kenyataan. Kalau kepingin sukses itu ngikut aku sampai di pondok, ngikut aturan di pondok, taat, menghormati nanti kalau sudah di masyarakat, sampai menghormati ustadz yang ada, menghormati kiai yang ada, menghormati orang tua, walaupun orang tua kita ini tukang becak, walaupun orang tua kita ini bodoh, walaupun orang tua kita tidak bisa ngaji, tidak bisa sholat, kita jadi ustadz, kita jadi kiai, tetap orang tua kita di atas kepala kita ini di kakinya orang tua. Itu sebenarnya santri, sebenarnya orang yang bertakwa. Ketika sampai bisa melakukan seperti itu, sampai mau hidup di mana? Hidup ada di kota disenangi wong, hidup di desa disenangi wong, hidup di luar negeri disenangi orang, hidup di negara orang, dimanapun kita berpijak kita disenangi. Tapi sebaliknya kalau kita tidak ngurus aturan, dalam arti khusus ngurus wong liya, itu sebenarnya bukan bahasanya bukan tidak ngurus orang lain, tapi dia tidak ngurus dirinya sendiri. Dia di rumahnya lebih kecil. Sampai di sini misalkan ada orang kabeh dilanggar, kabeh ditantang, orang tua ditantang, orang guru dilawan, pengurus dilawan, temennya dilawan, lemarinya temennya dijual di sana. Ada temen yang mau senang namanya, nah ini masya Allah,
senang pernah teman-teman apa sama orang tua berani, sama guru berani. Ada orang yang ngomong seperti itu? Tidak ada. Maka ini ajaran dari sampeyan, dari kita. Jangan muluk-muluk kepingin urusan dunia dulu, tapi ini selesaikan dulu ketakwaan kita, aturan kita dari pondok, mengurus sama guru, minta keberkahan sama guru, minta keberkahan sama pengurus, minta keberkahan sama orang tua, khususnya ibu. Jadi kadang-kadang ibu Tuhan mau menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Ojo jalur tuh mau urusan pegawai, karena mau pegawai kesel. Karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala bisa ngasih uang banyak tanpa pekerjaan yang berat. Kenapa kita bingung sama pekerjaan? Jangan punya uang murah, khususnya ibu sama guru-guru, minta keberkahan ilmu, minta keberkahan menjadi orang yang ikuti aturan dimanapun berada. Mungkin dimanfaat, mungkin berkah, mungkin bisa menambah yang mereka kami sampaikan. Amin, amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.